Kepulauan Banda, atau disebut juga Banda Neira, terletak di Provinsi Maluku. Kawasan Banda Neira terbentang di Laut Banda, di tenggara Pulau Ambon dan selatan Pulau Seram. Terdiri atas Pulau Banda besar sebagai pulau terbesar dan Pulau Neira yang jadi ibu kota pemerintahan dan kota pelabuhan. Tepat di depan pelabuhan Neira, terdapat Pulau Gunung Api atau disebut juga Gunung Banda Api. Pulau-pulau lain adalah Pulau Hatta yang pada masa lalu dikenal sebagai Pulau Rosengan. Pulau Ai yang terletak di sebelah barat Pulau Gunung Api, dan Pulau Nailaka dan Run yang terdapat di bagian paling barat Kepulauan Banda. Masing-masing pulau di Banda Neira menjadi tempat terbaik dan satu-satunya kawasan penghasil pala untuk perdagangan dunia sampai abad ke-18. Mulanya, pala diperdagangkan di antara kaum pribumi dan para pendatang, sebelum kemudian orang-orang Eropa itu melakukan kecurangan dalam berdagang, lalu menyingkirkan masyarakat asli. Banda Neira dikuasai dan dikapling-kapling oleh para penjajah. Penduduk setempat dibunuh dan ditumpas atau dijadikan pekerja paksa untuk mengurusi kebun-kebun pala. Penguasaan bangsa-bangsa Eropa atas Banda Neira masih bisa ditemukan jejaknya sampai sekarang. Bukan hanya benteng-benteng kemiliteran, rumah-rumah gedong dari batu dan tembok berdiri kokoh di Banda Neira, tidak lain sebagai perlindungan dari peperangan di antara sesama bangsa Eropa maupun perlawanan penduduk asli Banda. Di rumah batu-batu ini pula tempat tinggal tokoh-tokoh politik kebangkitan Indonesia yang dibuang oleh Belanda ke Banda Neira. Muhammad Hatta salah satunya, yang menjalani pengasingan selama 6 tahun, dari 1936 sampai 1942. Tokoh lain yang pernah hidup dalam pembuangan di Banda Neira adalah Syahrir, yang datang bersamaan dengan Hatta selepas dibuang ke Digul. Sementara, tokoh yang lebih dahulu diasingkan ke wilayah ini adalah Cipto Mangunkusumo, seorang tokoh pendiri Budi Utomo dan Indische Partij yang dibuang ke Banda pada 1928, dan Iwa Kusuma Sumantri, tokoh Serikat Indonesia dan Partai Nasional Indonesia yang dibuang ke Banda pada 1929. Alih-alih menjadi lemah dan menyerah,
Muhammad Hatta tetap berjuang di pengasingan. Riwayat itu bisa dibaca jejaknya di rumah pengasingan yang kini jadi museum ini. Di sini terdapat perlengkapan dan mesin ketik yang jadi senjata Hatta menuliskan pemikiran akan kebangsaan Indonesia. Hatta percaya pemikiran dan pendidikanlah yang bisa mendorong perjuangan kaum pribumi meraih kemerdekaan dan mengenyahkan penjajahan. Tokoh yang kelak kemudian menjadi satu dari Dwi Tunggal proklamator kemerdekaan ini kemudian mengadakan sekolah sore di rumah pengasingannya. Mendidik baca tulis dan menanamkan semangat nasionalisme Indonesia kepada anak-anak Banda Neira masa itu. Peran aktif Muhammad Hatta dan tokoh-tokoh besar Indonesia yang diasingkan di Banda Neira menjadi pondasi nilai-nilai kebangsaan yang terus tertanam sampai sekarang. Kosmopolitanisme era perdagangan rempah dilanjutkan dengan pendudukan kaum Eropa, pengusiran dan kembalinya penduduk asli, serta didatangkannya pekerja paksa dari berbagai wilayah dan etnografi, menjadikan Banda Neira memiliki komposisi penduduk yang majemuk. Dan Indonesia menjadi identitas penting bagi Banda Neira secara keseluruhan, sejak dulu sampai saat ini. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang tidak mengenal Soekarno? Begitu pentingnya peran Bung Karno dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia. Banyak kisah hidupnya yang menjadi bagian dari sejarah Indonesia, termasuk kisah ketika diasingkan Belanda di Ende, Nusa Tenggara Timur. Sekitar 4 tahun lamanya, Soekarno menjalani pengasingan di Ende karena aktivitas politiknya yang dianggap membahayakan pemerintahan Hindia Belanda. Selama masa pengasingan itu, Bung Karno memiliki kebiasaan-kebiasaan yang menarik. Salah satunya adalah menghabiskan waktu duduk di bawah pohon sukun di sebuah taman yang menghadap ke Laut Flores. Di tempat inilah, Bung Karno sering merenung, merumuskan cikal bakal falsafah dasar negeri ini, yang kemudian kita kenal dengan nama Pancasila. Dan pohon sukun berbatang 5 diyakini menginspirasi Soekarno bagi lahirnya 5 butir Pancasila. Kini, pohon sukun yang asli memang sudah tidak ada lagi. Sudah mati seiring berjalannya waktu. Namun untuk mengenang keberadaan Bung Karno dan pohon sukun kala itu, di tempat ini dibangun patung Bung Karno dan ditanam pohon sukun yang baru. Pengasingan oleh Belanda tidak membuat pikiran Soekarno terpenjara. Di kota Ende, Bung Karno sempat membentuk kelompok tonil atau sejenis sandiwara panggung untuk menyalurkan ide-idenya. Kelompok itu diberi nama Kelimutu Tonil Club. Dalam kelompok tonil inilah, Soekarno masih berinteraksi dengan masyarakat dan pemuka agama Ende. Selama dalam pengasingan, Bung Karno tidak boleh bepergian jauh. Aktivitas hidupnya dibatasi dalam radius 8 km. Itu sebabnya terdapat beberapa lokasi di Ende yang menyimpan catatan sejarah kehidupan Presiden pertama Indonesia itu. Saat diasingkan ke Ende, Soekarno masih berusia 35 tahun. Selama pengasingannya, Soekarno tinggal di rumah Abdullah Ambuwaru, seorang warga setempat di Jalan Perwira, Kota Ende. Di dalam rumah terdapat 3 kamar tidur dengan ruang tamu yang sederhana. Sementara di bagian luar,
Rumah ini memiliki halaman yang cukup luas. Sejak tahun 1954, rumah pengasingan Bung Karno resmi dijadikan museum. Tidak banyak yang berubah dari bentuk bangunan aslinya. Hanya beberapa perbaikan dilakukan untuk merawat kelestarian cagar budaya ini. Di dalam rumah, barang-barang yang digunakan Bung Karno pada saat diasingkan masih tersimpan dengan baik. Barang-barang itu antara lain ranjang, biola, kursi, dokumen-dokumen sejarah, dan lukisan tangan. Karena itulah, Ende tidak dapat dipisahkan dari catatan sejarah negeri ini. Setelah 5 tahun diasingkan di Ende, Nusa Tenggara Timur, Belanda memutuskan untuk memindahkan Bung Karno. Penyakit malaria yang mewabah di Ende kala itu mengancam nyawa Bung Karno. Hal yang membuat Belanda khawatir. Bengkulu dipilih sebagai tempat pengasingan selanjutnya, menggelorakan kemerdekaan meski dalam pengasingan. Rumah pengasingan Bung Karno ini menjadi salah satu bukti jejak perjuangan Bung Karno di Bengkulu. Rumah yang terletak di tengah kota Bengkulu, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Gading Cempaka, menjadi rumah kediaman Bung Karno di Bengkulu masa itu. Pada awalnya, rumah tersebut adalah milik seorang pedagang Tionghoa yang bernama Leon Boeseng. Rumah yang kemudian disewa oleh orang Belanda untuk menempatkan Soekarno. Selama diasingkan di Bengkulu, Soekarno menempati rumah itu pada 1938 sampai 1942. Namun masa pengasingan tak lantas membuat Soekarno hanya berdiam. Catatan sejarah menyebutkan, setelah Bung Karno mendiami rumahnya di Anggut Atas, tampaknya Bung Karno tidak betah tinggal di rumah itu. Hal yang mendasarinya dikarenakan hampir setiap pagi Bung Karno keluar rumah untuk bertemu masyarakat sekitar. Dengan sepeda merek Vongers kesayangannya, dengan setelan pakaian rapi serba putih berdasi, kopiah hitam, terkadang dilengkapi dengan kacamata hitamnya, hingga menambah daya tarik sang proklamator. Bung Karno berupaya membaur serta mengumbar senyum kepada siapa saja yang ditemuinya di jalan, apalagi dengan teman seperjuangannya. Semasa hidupnya, Bung Karno selalu menanamkan rasa cinta tanah air kepada rakyat Indonesia, termasuk ketika ia berada di Bengkulu. Salah satu cara Bung Karno menanamkan rasa cinta tanah air itu dengan cara berkumpul dengan anak-anak. Meski diasingkan, upaya-upaya membangkitkan warga untuk merdeka dari penjajahan bangsa asing terus dilakukan Bung Karno. Dalam pengasingannya, ia selalu mencari cara untuk memotivasi masyarakat untuk merdeka. Upaya yang pada akhirnya membawa Indonesia merdeka dan Soekarno menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Sejarah adalah guru kehidupan. Tamsil lama ini adalah pengantar yang tepat untuk mengenal salah satu tempat penting yang terletak di Desa Linggarjati, Kecamatan Silimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Di sini kokoh berdiri gedung perundingan Linggarjati. Perundingan yang jadi titik tolak penting pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda. 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaan. Belanda yang telah pergi ketika Jepang menguasai Indonesia
ternyata tidak mau mengakui kemerdekaan itu. Tentara Nika Belanda membonceng sekutu. Mereka datang dan ingin berkuasa lagi, menjajah negeri ini. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan bedil dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian. Pertempuran pun terjadi di mana-mana di seluruh penjuru Nusantara. Perang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia melawan sekutu dan Nika. Pada awalnya Belanda tidak mau berunding dengan Indonesia. Berkali-kali jalan diplomasi dilakukan, namun selalu berujung pada kegagalan. Sampai konflik bersenjata semakin tidak terkendali dan Belanda terpojok oleh sorotan dunia. Akhirnya dicarilah daerah sejuk untuk mendinginkan kedua belah pihak yang sedang bertikai setelah beberapa perundingan yang berakhir tanpa ada kesepakatan. Desa Linggarjati yang terletak di kaki Gunung Ciremai kemudian diajukan sebagai lokasi perundingan. Maria Ulfa Santoso, Menteri Sosial Republik Indonesia yang pertama mengusulkan tempat ini. Putri Bupati Kuningan ini memilih Linggarjati karena kesejukan dan keamanan lokasi perundingan bisa terjaga. Perundingan Linggarjati diadakan pada tanggal 10 hingga 15 November 1946. Adapun kesepakatannya baru ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Dari dokumentasi yang ada, tergambar proses diplomasi yang bermartabat dilakukan oleh Indonesia dan Belanda. Kedua negara berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dalam posisi yang setara. Para wartawan dari mancanegara pun tidak ketinggalan menjadi saksi peristiwa bersejarah ini. Perundingan Linggarjati menjadi sangat istimewa, karena perundingan menghasilkan pengakuan kedaulatan pertama Belanda atas Indonesia secara de facto. Suatu langkah maju menuju pengakuan kedaulatan Indonesia secara keseluruhan. Setelah perundingan bersejarah itu, gedung ini sempat berubah fungsi menjadi sekolah dasar. Pada tahun 1975, Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia, dan Poppy Syahrir, istri Syahrir, mantan Perdana Menteri Indonesia yang memimpin perundingan Linggarjati, mengunjungi tempat ini. Kedua tokoh ini kemudian mengusulkan agar bangunan bersejarah ini dipugar dan dijadikan cagar budaya. Pada tahun 1976, lahan seluas 17.800 meter persegi ini diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk dijadikan Museum Sejarah Republik Indonesia. Gedung Linggarjati kemudian direkonstruksi ulang. Bentuk dan susunan ruang dan perabotan semuanya ditata sebagaimana suasana pada waktu perundingan berlangsung. Mulai dari meja, kursi, sampai ruang tidur dari para delegasi. Dari sini tergambar bagaimana suasana ruang perundingan yang menjadi titik awal kesuksesan dari perjuangan diplomasi Indonesia. Gedung perundingan Linggarjati di Kuningan, Jawa Barat ini kini menjadi guru kehidupan dari masa lalu untuk masa kini dan masa mendatang. Sebagai pelajaran akan proses panjang meraih dan mempertahankan kemerdekaan, sebagai pengingat akan pentingnya persatuan dan kesatuan untuk mengisi kemerdekaan untuk masa depan Indonesia.